Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Puri Stefani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hukum pidana dan kriminologi. Untuk lebih mengetahui seperti apa sih hukum pidana dan kriminologi itu, langsung saja kita simak video berikut ini. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Lalu, apa tujuan hukum pidana? Tujuan hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya dan mencegah seseorang agar tidak melakukan sesuatu perbuatan pidana. Lalu, apa saja sumber-sumber hukum pidana di Indonesia? Sumber-sumber hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP, kemudian undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Sumber hukum tidak tertulis contohnya seperti hukum pidana adat yang berlaku hanya untuk masyarakat tertentu dan untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur dalam hukum positif. Kriminologi berasal dari kata krimen dan logos. Krimen artinya kejahatan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi juga mempunyai beberapa aliran. Aliran kriminologi adalah pendapat atau pemikiran yang dikemukakan oleh para kriminolog dalam menanggapi suatu fenomena kejahatan. Pada umumnya, ada dua pendekatan yang mendasari pemikiran aliran kriminolog. Yang pertama yaitu pendekatan spesifik atau demonologik. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan naturalistik. Lalu, apa saja faktor atau penyebab kejahatan? Pertama adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu atau internal. Faktor yang bersumber dari dalam diri individu mempunyai hubungan dengan timbulnya sesuatu tindakan kejahatan. Faktor internal yaitu seperti sakit jiwa atau sakit hati, atau daya emosional, rendahnya mental, anomi, umur, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, atau kurangnya hiburan. Kedua, yaitu faktor media. Faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan anak, terutama media televisi. Di sini anak sangat mudah meniru apa yang dilihatnya di televisi, seperti adegan-adegan kekerasan dan adegan dewasa. Dengan demikian, faktor ini harus ada pengawasan dari orang tua terhadap anak, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat. Penyelesaian perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang meliputi 4 tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan atau persidangan. Penyelidikan adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik, yaitu anggota Polri. Kemudian, kedua yaitu penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang-terangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Proses penyelesaian perkara pidana berikutnya yaitu penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Lalu, proses penyelesaian perkara pidana yang berikutnya yaitu pemeriksaan di pengadilan atau persidangan. Persidangan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh komponen penegak hukum antara lain oleh majelis hakim, jaksa, terdakwa, atau yang juga diwakili oleh kuasa hukum atau pengacaranya yang bertujuan untuk menegakkan hukum, untuk mencari dan menemukan rasa keadilan. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan seputar hukum pidana dan kriminologi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat.